Saudara, 2 minggu ini saudara lihat ada apa sesuatu yang baru dari kita? Hah? Ada? Oh, proyektor. Proyektor baru ya. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Ya, kita punya proyektor yang bagus. Nah, tentu saja terima kasih untuk mereka yang telah mempersembahkan uang untuk membelinya. Tuhan akan mengingat kita. Ya, saudara, uang yang kita pakai untuk dalam pelayanan, saudara ingat, itu sampai kekekalan. Ya, kita pakai untuk dunia, saudara, habis hangus. Untuk pelayanan Tuhan sampai kekekalan. Maka sungguh satu berkat Tuhan. Nah, saudara, apa ini? Hah? Ombak. Ombak besar. Apa ini? Banjir besar. Hah? Oh, banjir besar. Tsunami. Saudara, kita sudah tahu tsunami, bukan? Sebelum tanggal 26, bahwa kata ini agak asing bagi kita. Ya, apa itu tsunami? Nah, saudara, kenapa sih? Ya, orang bertanya-tanya, ada tsunami. Bisa terjadi tsunami. Saudara, kita berapa minggu ini sering dengar, kenapa? Ya bisa ada. Secara ilmu pengetahuan, saudara, jawabnya gampang. Ya, gampang sekali. Bahwa bisa terjadi tsunami, ya, itu merupakan satu kata yang berasal dari Jepang. Ya, itu bahasa Jepang. Lipo. Ya, lipo itu secara harafiah, nami itu adalah ombak besar, yaitu su itu di pelabuhan. Ya. Nah, saudara, bahwa adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi, gempa laut, gunung berapi meletus atau hantaman meteor di laut, maka terjadi tsunami yang kita tahu. Ya. Nah, saudara, tetapi secara batiniah orang bertanya, kenapa ada tsunami? Ya, secara pengetahuan kita tahu, ya, bahwa itu adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, ya, membuat banyak ombak yang besar datang mendadak. Ya, nah saudara. Tapi secara batiniah kita melihat banyak orang menjerit. Kenapa sih bisa terjadi tsunami? Allah di mana? Kalau Allah ada, kenapa bisa? Kalau Allah kita itu baik, kenapa ada tsunami? Sehingga berapa 100 lebih korban yang sudah meninggal. Orang selalu bertanya, kenapa? Siapa yang salah? Allah yang salah atau manusia yang salah? Saudara, beribu-ribu juta mengapa? Mungkin susah dijawab. Ada yang bertanya dengan nada protes. Ada orang bertanya dengan ya ikut-ikutan aja. Karena ya orang bertanya, saya bertanya. Tapi ada orang yang bertanya, ingin tahu. Sungguh-sungguh mau tahu kebenaran ini. Jadi saudara, ada yang lebih celaka lagi. Orang bertanya
cari kambing hitam. Siapa kambing hitamnya? Kenapa terjadi tsunami? Saya dengar siapa bilang itu di CNN itu ada berita mengadakan dari negara Arab mengadakan Amerika kambing hitam karena coba-coba nuklir di bawah laut bikin tsunami. Maka orang Arab, negara-negara Arab tertentu bilang, saya nggak mau sumbang 1 sen pun. Saudara, itulah apa yang telah ada di mata kita. Saudara, bagaimana kita memandangnya? Bagaimana kita melihatnya? Bagaimana kita memikirkannya akan hal ini? Maka saudara, pertama-tama kita akan melihat. Kenapa manusia selalu bertanya? Kenapa ada penderitaan? Kalau ada penderitaan datang, manusia selalu bertanya. Ya, kenapa ada penderitaan? Saudara, itu kebiasaan ditanya oleh manusia. Nah, saudara, pertanyaan ini umum. Ini berarti bahwa manusia mengira, bahwa manusia berpikir bahwa dunia ini enak tinggalnya. Harus enak. Kalau tidak enak, kalau ada penderitaan, maka saya timbul pertanyaan. Bukan? Berarti semua dalam dunia ini harus lancar. Khususnya kita orang Kristen juga, bukan? Banyak orang Kristen yang kanak-kanakan bertanya, kenapa ada penderitaan? Saya sudah percaya Yesus. Mungkin mereka yang kena korban juga bertanya. Ya, saya bukan sudah percaya Yesus. Saya bukan sudah di dalam Yesus Kristus. Kenapa ada penderitaan yang saya derita ini? Nah, saudara, berarti manusia mempunyai satu pemikiran, satu konsep. Bahwa dunia ini seharusnya aman. Dunia ini seharusnya tidak ada penderitaan. Dunia ini seharusnya semua oke. Tapi Yesus bilang apa kepada murid-muridnya? Yesus mengatakan, di dalam dunia kamu ada penderitaan. Tetapi engkau ingat, di dalam aku ada damai sejahtera. Saudara, maksud Yesus damai sejahtera bukan tidak ada tsunami. Tidak ada penyakit. Bukan. Tetapi di dalam penderitaan, di dalam ada tsunami, engkau tetap ada damai. Maka saudara, dunia tidak luput akan penderitaan, ingat. Ya, dunia ini saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa dunia ini bukan hari tambah hari baik. Bukan? Malapetaka, hari tambah hari besar. Kurban tambah hari tambah banyak. Nggak pernah terjadi tsunami yang ada begitu korban, begitu banyak. Ini kali. Nah saudara, mengingatkan kita apa? Sebelumnya saudara, kita akan melihat satu hal. Kita melihat tentang kedaulatan Allah. Nah saudara, ini tidak luput dari kedaulatan Allah. Apa ada penderitaan, apa ada sukacita, apa yang ada terjadi bencana, saudara, Allah berdaulat. Ingat. Ya, Allah punya kuasa. Arti daulat adalah yang terbesar, yang tertinggi, kepala. Ingat, dunia ini yang tertinggi Allah. Allah punya daulat. Berdaulat. Nah, saudara, kita bisa lihat beberapa bagian ayat Alkitab. Coba saudara lihat Amos, kita bisa baca, ya. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Lihat lagi Yesaya, saudara. Baca.
yang menjadi terang dan mencipta gelap, yang menjadi nasib munjur dan mencipta nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Saudara, heran kan? Maka orang tanya-tanya, ya, apakah ini perbuatan Tuhan? Bukankah Tuhan itu baik? Kenapa sih ada malapetaka? Ada penderitaan? Saudara, Alkitab jelas mengatakan, kalau terjadi satu malapetaka, saudara, kalau terjadi nasib munjur dan nasib malang, Tuhan mengadakan firman, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Kejam dong Tuhan. Kejam. Tapi saudara, ingat, ya, Allah kita bukan Allah yang kejam. Ya, Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang kejam bagi manusia. Nah, saudara, lihat, dengar beberapa perkataan ini ya, tentang konsep daripada kedaulatan Allah ini. Ya, di sini dikatakan Amos maupun Yesaya mengatakan bahwa Allah yang berbuat segala sesuatu. Nah, saudara, kita harus pasti tahu satu hal. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, menurut waktu dan caranya untuk tujuannya. Nah, jangan lupa. Menurut waktunya, ya, menurut caranya dan tujuannya. Itu kedaulatan Allah. Ya. Dan juga dia melibatkan siapa yang dipilihnya. Kenapa pilih Aceh? Kenapa pilih Sri Lanka? Kenapa tidak pilih Sacramento? Habis Sacramento. Nggak ada laut, untung. Saudara, Allah punya daulat. Ingat. Nah, ini merupakan satu konsep Allah yang Alkitabiah, ingat. Dan orang Kristen harus berpegang, percaya akan hal ini. Ya, Allah berkuasa melakukan segala hal ini. Nah, saudara, ingat. Saya kembali mengingat kepada saudara yang saya katakan. Ya, Allah berkuasa melakukan segala sesuatu dengan caranya, pada waktunya, dan siapa yang dipilih, dan tempat di mana. Itu menurut tujuannya. Jangan lupa. Menurut tujuannya. Nah, nanti kita akan lihat kenapa tujuannya. Terus, sebelumnya saudara, kita akan melihat satu hal. Ya, bagaimana kita bereaksi akan bencana ini. Ya, saya katakan tadi ada yang protes. Ya. Ada yang marah. Ada yang pasrah. Ya, bisa bikin apa? Tidak bisa bikin apa-apa. Tapi orang Kristen bagaimana reaksi terhadap bencana penderitaan yang kita lihat ataupun tertimpa pada kita. Saudara baca 1 Petrus pasal 4, mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Saya bacanya, saudara. 1 Petrus di sini menceritakan tentang penderitaan. Petrus di sini pakai penderitaan itu adalah nyala api siksaan. Ya, dia pakai penderitaan ini, ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus semua
Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, Petrus memakai penderitaan, memakai bencana itu adalah nyala api siksaan. Nah, di dalam bagian ini dia menganjurkan kalau ada penderitaan kita lihat maupun kita alami, nah saudara, apa harus kita lakukan? Jadi reaksinya apa? Nah saudara, di dalam ayat yang ke-19 ayat yang ke-12 bukan 19, di sana dikatakan saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyalaan api siksaan yang datang kepada sebagai ujian. Kata ujian. Jadi penderitaan datang itu Petrus mengatakan bahwa kita masuk dalam ujian. Saudara, nggak senang kan ada ujian? Lebih baik sekolah nggak usah ujian ya? Enak kan? Tuh Sinsi ngangkuk pertama. No test, no more. Tapi no test bagus nggak? No. Bagaimana tahu kamu pinter? Bagaimana tahu kamu naik kelas? Tetap TK terus. Nggak ada tes. Maka saudara, reaksi pertama Petrus mengatakan, kita menderita penderitaan, dia mengatakan itu sebagai ujian bagi kita. Kita dites. Apakah kita lulus nggak dalam tes ini? Sudah banyak orang nggak lulus kan? Banyak orang nggak lulus kalau tes. Karena apa? Tidak siap, tidak mau menderita itu. Penderita itu susah. Maka berteriak kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Kamu itu baik, kenapa ada penderitaan? Saudara, kedaulatan Tuhan punya tujuan untuk uji kita. Maka Petrus mengatakan, setelah tahan uji, apa dia katakan? Maka kita beroleh kemuliaan. Nah, saudara, tes untuk kita penderitaan. Mungkin kita tidak mengalami kali ini di California, kita masih orang Indonesia biasa untung, mereka rugi, tetapi belum tentu. Tes itu baik. Maka dikatakan Petrus, pertama kita reaksi terhadap penderitaan itu, kita ingat, mungkin itu tes datang. Mereka kalau sudah bisa lulus, mereka itu berarti apa? Sudah bertumbuh di dalam iman. Kita tidak ada tes, kita masih kanak-kanak. Kita masih kanak-kanak. Terus hal yang kedua, Petrus mengatakan di dalam ayat yang ke-15, saudara, untuk koreksi diri kita. Penderitaan datang
untuk kita sendiri, kita semua koreksi. Ayat 15 kan. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah, saudara. Jadi kalau penderitaan datang, ya mungkin kita alami atau orang lain alami, mungkin itu bukan dosa. Bukan dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya, mungkin. Tapi baiklah kita koreksi. Maka Petrus mengatakan, kalau ada penderitaan datang, kamu jangan karena menderita karena pembunuh, pencuri, penjahat dan pengacau. Jadi, kalau ada penderitaan, ada hukuman dari Allah, itu berarti mengingatkan kepada kita apa? Bertobat. Bertobat. Saudara, saya selalu mengatakan, kalau seorang ayah masih mau menghukum anaknya, itu berbahagialah anak itu. Bukan? Kalau seorang anak yang nakal, ya, yang membuat onar, saudara, ayah bilang, sudahlah, biarin. Biarin. Itu berarti apa? Tidak ada obat lagi. Tidak ada obat lagi anak itu. Ya. Tetapi kalau kita berbuat kesalahan, dosa, masih ada hukuman, saudara, kita masih berbahagia. Nah, saudara, saya tidak mencap, tidak menghakimi bahwa tsunami yang kena tsunami itu adalah mereka berdosa. Mungkin. Tetapi kita yang tidak kena, kita koreksi diri. Jangan-jangan lain kali kena saya. Karena setiap dosa, setiap kesalahan ada akibatnya. Ya, ada hukumannya. Kalau saya mengatakan lagi, kalau Tuhan masih mau menghukum, kita berbahagia. Maka Petrus mengatakan, kalau ada nyalaan api siksaan datang, koreksi diri kita. Apakah saya kena bencana itu karena dosa saya? Kalau iya, bertobat. Masih ada kesempatan. Sebelum masuk siksaan yang terakhir, kekal itu. Ya. Terus yang ketiga, reaksi yang harus ada pada orang Kristen, ayat 17, terjun dalam pelayanan. Kalau melihat penderitaan datang, ayat 17 dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri harus pertama-tama dihakimi. Wah, keras sekali. Ya. Penghakiman bukan mulai dari orang yang belum percaya. Pertama-tama. Mulai dari rumah Allah. Lihat firman Tuhan. Bukan? Mulai dari rumah Allah. Bagi orang Kristen yang pertama dihakimi. Nah, saudara. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara, Allah menghakimi memang ada tujuannya. Allah menghakimi juga adil. Kalau orang Kristen biasa diadili, bukan dihukum, ingat. Ya, bukan dihukum. Untuk memberikan dia pahala. Ya, bukan hukuman. Tapi bukan Kristen dihukum, itu akan dahsyat sekali. Biasa kalau kita membaca Alkitab, Allah bagaimana menghakimi kita, yaitu menurut talenta yang dia berikan kepada kita. Bukan? Setia tidak. Kalau saya diberikan bisa khotbah, lalu saya tidak khotbah, saudara, saya pergi berpidato, ya saya dapat uang, saya dihakimi. Nah, saudara, kalau saudara bisa main piano, saudara, bukan main di gereja, ya hanya untuk cari-cari uang, saudara, kita akan dihakimi. Karena Tuhan memberi talenta kepada kita. Kalau saudara bisa menyanyi, saudara, engkau bukan nyanyi di gereja, tapi nyanyi
di pasaran, pengamen, saudara, itu dapat pengadilan. Tetapi Petrus di sini heran, ya, dia menghubungkan penghakiman itu dengan Injil Allah. Berarti, ya, setiap orang sepertinya akan dihakimi gitu loh. Menghakimi yaitu tentang apakah mereka yang tidak percaya kepada Injil ada urusan dengan kita enggak? Ya, ada urusan dengan kita gitu. Kalau penderitaan datang kita melihat di mata kita 100.000 umpamanya lah di Aceh. Saudara, berapa persen mereka yang sudah percaya Injil? Berapa persen? Hah? Aceh mungkin 1-2% di Aceh. Saudara, kalau begitu apa saya bertanggung jawab sebagai orang Kristen yang sudah menerima anugerah keselamatan? Kalau mereka itu kena hukum lah, lalu apakah saya ada tanggung jawab? Itu Petrus mengatakan. Jadi bilang, kalau orang Kristen dihakimi, bagaimana mereka yang tidak percaya? Oh, lebih dahsyat lagi. Kenapa dia menghubungkan penghakiman Kristen dengan penghakiman dengan non-Kristen? Itu berarti ada hubungannya. Saya sangat salut kepada Karlin. Saya tahu Karlin. Maret dia pergi ke Aceh. Saya dapat berita. Saya sih nggak berani. Dia berani. Saudara, saya salut. Kenapa dia pergi? Bukan melancong, bukan melihat tsunami, menginjili. Saudara bisa dengar dia banyak kesaksian. Pernah dia di Hindia, pernah kena bom, kena luka itu. Waktu itu. Tapi dia semangat memberitakan Injil. Saya bukan memuji orang. Saya memuji pelayanan yang dia lakukan. Saudara, kalau mereka yang tidak mendengar Injil, dahsyat penghakimannya, kita pun dihakimi. Karena kita tanggung jawab. Maka Petrus mengatakan, kalau ada penderitaan, terjun dalam pelayanan. Cepat melayani. Kesempatan mungkin tidak ada. Tahun depan mungkin kena California. Saya bukan bernubuat. Harap bukan bernubuat. Keempat. Saudara, apa reaksi kita dalam penderitaan? Menyerahkan diri kepada Tuhan. Ayat 19 dikatakan. Karena itu baiklah yang mereka harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Sudah, ayat ini indah sekali. Ya. Di waktu menderita, Petrus mengatakan, ya, kalau menurut kehendak Allah, saudara, apa yang harus kita lakukan? Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Penciptanya yang setia. Saudara, manusia paling celaka, ya, lupa Penciptanya, berbuat jahat kepada Penciptanya. Ya, khususnya kalau ada penderitaan datang, lebih-lebih lagi menyalahkan Tuhan. Saudara, bagaimana dikatakan menyerahkan dirinya kepada Tuhan? Sudah, menyerahkan diri yaitu dikatakan selalu berbuat baik kepada Penciptanya. Nah, saudara, ini satu hal yang mengingatkan kepada kita di waktu penderitaan datang, saudara. Yang lalu-lalu apa yang saya lakukan? Apakah selalu berjahat kepada Tuhan?
kepada sesama kita. Nah, saudara, kita melihat sejarah dari Alkitab. Ya, kapan terjadi penderitaan itu? Berulang-ulang itu karena manusia berbuat jahat kepada Allah. Perbuatan jahat apa? Satu, sombong kepada Allah. Saudara, kenapa Allah menghancurkan manusia yang mendirikan menara ya Babel itu? Karena dia bilang apa di sana? Mereka mau meninggikan nama manusia sendiri. Ya, maka Allah melihat, Allah merubah menjadi satu bahasa menjadi banyak bahasa. Mereka berantakan. Saudara, kapan terjadi? Kenapa terjadi? Air bah. Manusia celaka. Meninggikan dirinya. Banyak. Saudara, kita lihat semua itu dia tidak mengenal penciptanya. Berbuat jahat kepada penciptanya. Nah saudara, jika penderitaan datang, Petrus mengatakan, ingat. Ya, kita serahkan diri kepada Tuhan. Berbuat baik. Jangan sombong kepada Tuhan. Manusia mana bisa disombongkan? Ya. Tsunami aja datang sudah habis. Mana bisa sombong? Terakhir, saudara, satu hal yang harus kita pikirkan. Ingat, Tuhan tidak pernah berbuat salah. Ya, Tuhan tidak pernah berbuat salah. Tuhan menentukan waktunya, Tuhan dengan caranya, Tuhan memilih tempatnya, orangnya, manusianya, Tuhan tidak pernah berbuat salah. Khususnya kepada orang Kristen. Banyak orang Kristen menderita, bukan? Nah saudara, ingat Tuhan tidak pernah berbuat salah. Dia punya tujuan tersendiri. Saudara, ada sebuah kisah, ya, ada seorang anak namanya Anissa. Ini kisah saya baca dari satu karangan, ya, umurnya 5 tahun. Pada suatu hari dia menemani ibunya berbelanja di supermarket. Dan di waktu mau membayar uang, ya, rupanya Anissa ini tertarik akan sebentuk kalung mutiara mungil yang putih berkilauan tergantung di kotak berwarna pink yang sangat cantik. Sehingga Anissa sangat ingin memilikinya, tapi dia sudah tahu pasti mamanya tidak akan memberikannya. Karena apa? Karena setiap kali pergi ke supermarket, selain sudah dijanjikan apa yang harus diberikan, tidak boleh minta yang lain. Maka cerita dikatakan, ya, Anissa ini kemudian memberanikan berbicara kepada ibunya. Bu, boleh enggak belikan saya kalung mutiara yang begitu indah ini? Saudara, ibu jawab apa? Ibu melihat Anissa itu begitu tertarik. Ya, begitu menginginkan. Dia bilang, boleh. Tadi kan kita janji beli kaos yang berwarna ada bunganya. Nah, sekarang kembalikan kaos kaki itu dan tukar mutiara, karung mutiara itu. Rupanya itu lebih mahal kalung mutiara itu. Ya, mama tambah lagi. Mama bisa beli, tapi untuk menjadi satu prinsip mengajar anak, mama bilang, ini lebih mahal. Jadi minggu depan saya potong uang untuk jajan kamu, untuk menggantikan uang yang lebih daripada apa yang saya janjikan beli kaos untuk kamu. Tentu saja Anissa anak kecil ini begitu senang mengembalikan kaosnya. Ya, dan dia mengambil kalung itu, dipakainya ya siang dan malam kecuali
waktu mandi tidak boleh dipakai karena akan luntur warnanya. Sehingga lehernya menjadi biru hijau. Saudara, kebiasaan dari Anissa itu ayahnya selalu membaca cerita, ya, untuk dia mengantar dia masuk ke sungai Kelambu. Tahu sungai Kelambu kan? Tidur. Nah, pada suatu hari di mana dia sudah memiliki kalung itu, ayah membacakannya sampai terakhir sebelum tidur. Ayah bilang, Anissa, engkau mencintai ayah? Iya dong. Nah, biasa begitu ya, kalau Jakarta. Iya dong. Kalau engkau mencintai ayah, berikanlah kalung itu kepada papa. Anissa bilang, ya papa, kamu boleh ambil boneka saya yang dikasih nenek itu. Itu juga kesayangan saya. Tapi mutiara itu tidak. Papa bilang, ya sudahlah, nggak usah. Kemudian minggu berikutnya, papa sudah malam baca lagi cerita. Sesudah baca cerita, tanya lagi, apakah Anissa mengasihi ayah? Iya dong. Berikanlah mutiara itu kepada saya. Anissa bilang, kamu ambil ini. Ini yang paling saya cinta. Yaitu kuda-kudaan. Boneka kuda. Ya, papa bilang, ya sudahlah. Tidurlah. Ya. Hari kemudian, Anissa ini kemudian duduk dengan tangan terlipat di pangkuan kakinya. Rupanya dia menangis. Ayah melihat, masuk ke kamar, melihat dia menangis, tanya, kenapa Anissa? Oh, rupanya dia menangis. Dia tidak menjawab. Dia membuka tangannya, itu kalung mutiara yang dicintai. Pak, kalau kamu senang, ambillah. Ambillah. Papa tersenyum, mengambil mutiara itu, ditaruh ke kantong. Kemudian keluarkan satu mutiara yang persis sama kepada Anissa. Bilang, Anissa, ini kasih kamu, sama kan? Persis sama. Persis sama. Nisa, senang gak? Persis sama. Tapi beda. Yang dikasih papa tidak luntur lagi. Mutiara yang asli. Saudara, apa hikmat cerita ini? Allah tidak pernah berbuat salah. Allah tidak pernah kejam. Allah tidak pernah mengambil kesenangan manusia. Kalau dia mengambilnya, saudara, dia akan mengganti yang baik. Yang lebih kekal, lebih baik. Bukankah kita menjerit? Kenapa orang Kristen meninggal? Saudara, kalau orang Kristen meninggal kemana? Ke surga. Diganti yang fana, kekekal. Nggak usah protes. Kita memang kasihan. Kita bukan berarti kita ini ya senang. Ya, kita kasihan. Kita simpati, kita empati. Khususnya korban-korban yang telah meninggal, anaknya ditinggal, yatim piatu, dan sebagainya. Tapi saudara, kalau orang Kristen, kalau Allah berbuat sesuatu kepada kita, dia bukan kejam. Dia berdaulat, dia tidak kejam. Tapi dia punya tujuan yang baik kepada orang Kristen. Maka saudara, apa reaksi kita melihat kejadian penderitaan? Ingat 5 hal. Ikut ujian. Kalau kita lulus, rohani kita bertumbuh. Koreksi diri. Kalau kita tahu itu adalah dosa, berarti kita harus bertobat supaya kita lebih mendekati Tuhan.
terjun dalam pelayanan, pahala menanti kita. Kalau ada penderitaan, sudah mengingatkan saya mungkin juga kena nanti. Itu tanggung jawab saya. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan berbuat apa yang dianggap baik bagi kita. Serahkan. Nggak usah protes. Dan ingat, satu hal, Tuhan tidak pernah berbuat salah. Ya, Tuhan adalah yang adil, yang maha kuasa. Kita berdoa. Syukur Tuhan, kami diingatkan kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Kami manusia yang hina, Tuhan, yang sementara. Seringkali Tuhan, dalam kehidupan kami tidak senang, kami protes. Kami Tuhan menyalahkan Tuhan, tapi Tuhan sesungguhnya kami belum mengerti kehendak Tuhan. Memang Tuhan, kami gampang omong. Kami gampang berpikir demikian. Kalau ada penderitaan kami susah untuk terima. Tapi Tuhan, satu hal yang meyakinkan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berbuat salah. Maka Tuhan, apa yang Engkau lakukan untuk kami adalah kebaikan. Kiranya Tuhan mengingat kami semua. Baik di dalam penderitaan, baik kami melihat penderitaan, baik Tuhan kami yang dalam penderitaan, supaya Tuhan ingatkan kepada kami. Kami terus harus mengasihi Tuhan. Itu adalah yang paling indah. Camkanlah firman-Mu dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.